Slay the Gods, episode 15. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Jeritan melengking terdengar dari ruang musik, tetapi Lin Qiye bersandar santai di pagar koridor sambil menguap. 1, 2, 3, 15, 16, 17, hampir selesai. Lin Qiye bergumam pelan pada dirinya sendiri, berjalan maju, dan membuka pintu lagi. Di dalam ruang musik, Han Ruoruo, yang telah berubah menjadi bibit ular, mengawasinya dengan waspada. Liu Yuan terbaring diam di tanah tanpa cedera sedikit pun. Kau memilih menanam benih ular daripada mencabik-cabiknya, itu lebih baik. Lin Qiye tersenyum dan meraih ke belakang punggungnya. Dengan suara dengungan pelan, pisau lurus itu terhunus. Tepat pada saat itu, Liu Yuan tiba-tiba duduk seperti zombie, menatap lurus ke arah Lin Qiye dengan sedikit kebencian di matanya. Dia berdiri dengan postur yang sangat menyeramkan, kepalanya perlahan terbelah, memperlihatkan mulut haus darah penuh taring, dan meraung ke arah Lin Qiye. Raungan, 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 percikan. Sebelum dia sempat menyelesaikan omannya, Lin Qiye telah mengayunkan pisaunya, dengan ganas menusukkannya ke dalam mulutnya dan mengaduknya dengan kuat. Bibit iblis ular yang diubah oleh Liu Yuan mengeluarkan teriakan memilukan saat darah mengucur deras, menghancurkan seluruh mulutnya. Lin Qiye menyarungkan pisaunya dan melirik Liu Yuan yang terjatuh, lalu berkata dengan tenang. Dengan cara ini, aku bisa membunuhmu tanpa beban psikologis apapun. Setelah berbicara, dia menoleh dan menatap Han Ruoruo yang gelisah di sampingnya. Ketika Han Ruoruo melihat Lin Qiye menatapnya, dia membuka mulutnya yang besar dan meraung, sedikit membungkukkan badannya, siap bertarung. Jangan terburu-buru, jika tidak terjadi apa-apa, kau mungkin akan menjadi bibit iblis ular terakhir di sekolah ini. Lin Qiye menggoyangkan pisau lurus bersarung di tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak berniat membunuh. Iblis ular Nandu, aku tahu kau, sebagai tubuh asli, bisa melihatku melalui tubuh ini. Bagaimana kalau kita singkirkan sikap garangmu dan mengobrol baik-baik? Setelah jeda sejenak, kepala daging dan darah dari bibit iblis ular di depannya perlahan menutup, kulit kepala dan tulangnya pulih, garis keturunannya perlahan memudar, dan kulitnya sembuh. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi wujud Han Ruoruo. Han Ruoruo berdiri di sana tanpa ekspresi. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara aku dan penjaga malam. Kamu memang luar biasa. Lin Qiye mengangkat alisnya. Tapi, meskipun kamu bilang tidak ada yang perlu dibicarakan, kamu tetap memilih untuk berubah pada akhirnya. Apa kau di sini hanya untuk mengatakan omong kosong ini? Han Ruoruo sedikit mengernyit, dan garis-garis darah muncul di wajahnya lagi, seolah-olah dia akan berubah kembali. Sepertinya kau tahu banyak tentang masyarakat ini. Kalau aku tidak salah, seharusnya kau sudah datang ke kota ini sejak lama. Lin Qiye menatap mata Han Ruoruo, seolah mencoba melihat sesuatu darinya. Sayangnya, Han Ruoruo yang sekarang hanyalah boneka. Yang benar-benar berbicara dengan Lin Qiye adalah iblis ular Nandu, yang keberadaannya tidak diketahui. Tidak ada yang terlihat dari wajah Han Ruoruo. Jadi apa? Aku tidak mengerti. Dengan bakat penyamaranmu yang mengerikan, jika kau tidak mengembangkan keturunan secara besar-besaran di sekolah, kami mungkin tidak akan menemukanmu bahkan setelah 10 tahun. Kau bisa saja berintegrasi sempurna ke dalam masyarakat manusia dengan penyamaran dan kecerdasanmu, meninggalkan benih ular diam-diam pada beberapa orang kaya dan dengan mudah mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Kau memiliki kondisi unik untuk hidup bebas dalam masyarakat manusia. Jadi mengapa kau tiba-tiba memilih untuk mengembangkan keturunan secara besar-besaran setengah bulan atau sebulan yang lalu? Lin Qiye mengerutkan kening, mengungkapkan keraguannya. Reproduksi adalah naluri rasku, kata Han Ruoruo acuh tak acuh. Dan ketika seekor serigala menyusup ke dunia domba, menurutmu apakah ia akan rela diam saja? Misteri lain mungkin tidak mau, tapi kau berbeda, kata Lin Qiye dengan percaya diri. Kau memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan sangat berhati-hati. Setiap makhluk dengan kecerdasan tinggi memiliki kemampuan untuk menekan nalurinya sendiri. Logika yang konyol, Han Ruoruo mencibir. Karena kamu sangat suka bernalar, izinkan aku bertanya. Teruskan. Di sekolah tertutup ini, ada 3 penjaga malam. Gadis bertombak panjang, gadis yang bisa menyembuhkan, dan kau, yang bisa melihat menembus penyamaranku. Gadis bertombak panjang itu berada di alam, kolam, dan aku tak bisa menanam benih ular padanya. Gadis satunya selalu berada di sisinya, dan aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau aku membunuhmu,
yang hanya berada di alam, San, dan menanam benih ular padamu, apa kau pikir mereka akan tahu? Sudut mulut Han Ruoruo terbelah sampai ke telinganya, senyumnya mengerikan. Pupil mata Lin Qiye tiba-tiba mengecil. Tanpa ragu, ia segera menerkam ke arah ruang kosong di sampingnya. Pada saat berikutnya, sesosok hitam besar menghancurkan tembok di belakangnya, melesat melewati tempat Lin Qiye baru saja berdiri, dan ekor ular tebalnya menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Memanfaatkan kelembaman itu, Lin Qiye berguling di tanah setengah lingkaran dan segera berdiri, tangan kanannya bertumpu pada gagang pisau di belakangnya, tatapannya penuh dengan keseriusan. Di depannya, seekor monster dengan sisik hitam di sekujur tubuhnya dan tubuh manusia dengan ekor ular mengintai, sepasang pupil vertikal menakutkan menatap Lin Qiye. Setan ular Nandu, kau mencoba menipuku dengan kata-katamu, dan aku hanya mengulur waktu. Iblis ular Nandu menyemburkan bisa ular, dan suaranya keluar dari dalam tubuhnya. Saudari Hong Ying, iblis ular Nandu telah muncul di ruang musik gedung seni. Lin Qiye menghunus pisaunya dan berkata dengan tenang kepada iblis ular itu. Aku tahu, aku akan segera ke sana. Tunggu sebentar lagi. Suara Hong Ying terdengar dari earphone, diikuti suara angin yang menderu. His, his, his. Setan ular Nandu merayap cepat di tanah. Dengan kibasan ekornya yang ringan, ia menghancurkan semua piano yang menghalangi di ruangan itu berkeping-keping. Cakar-cakarnya yang tajam terayun keluar dalam sekejap, mengeluarkan suara menusuk saat membelah udara. Saat iblis ular Nandu mengayunkan cakarnya, Lin Qiye membuat gerakan responsif dengan cepat menghindar ke samping. Cakar iblis itu menggores dinding tempat Lin Qiye baru saja berdiri, meninggalkan beberapa bekas tebasan semudah pisau memotong tahu. Lin Qiye menenangkan diri, melirik dinding yang hampir tertusuk, dan wajahnya sedikit memucat. Ia mengumpat pelan, kalian sebut ini tubuh yang lemah dan kekuatan tempur yang rendah. Tepat saat Lin Qiye menghindari serangan cakar itu, ekor ular tebal terbang dari samping. Ia mengayunkan pedangnya bagai kilat, menghantam ekor ular itu. Suara logam beradu terdengar, dan bilah pedang itu menggores sisik hitam, memicu api yang menyilaukan. Kemudian, kekuatan dahsyat menghantam Lin Qiye, hampir membuatnya jatuh ke tanah. Lin Qiye nyaris tak bisa berdiri tegak. Di ekor iblis ular Nandu, terdapat bekas pedang dangkal. Kekuatannya sedikit lebih lemah dari yang kubayangkan, dan pertahanannya jauh lebih buruk daripada Raja Wajah Hantu. Lin Qiye menyipitkan matanya, bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari kekuatan serangannya yang lebih kuat, sepertinya masih bisa dikalahkan. Meskipun hari belum malam, penari malam berbintang belum bisa diaktifkan. Namun, dengan penglihatan dinamis dan naluri bertarung Lin Qiye yang abnormal, tampaknya tidak sulit untuk menghadapi iblis ular Nandu. Namun masalahnya adalah ini adalah ruang musik, dan medan yang sempit di sini sangat memengaruhi penghindaran Lin Qiye. Jadi, Lin Qiye bergegas keluar pintu dan berlari menuju luar gedung seni. Saat Lin Qiye berlari keluar, iblis ular Nandu dengan paksa menerobos dinding ruang musik. Tubuhnya yang panjang dan lincah merayap cepat di sepanjang dinding koridor dan tiba di atas kepala Lin Qiye dalam sekejap. Desir, suara tajam menembus udara terdengar saat cakar tajam iblis ular itu langsung menebas leher Lin Qiye. Namun, seolah-olah punggungnya memiliki mata, Lin Qiye berguling ke depan tepat pada waktunya untuk menghindari serangan itu. Seketika itu juga, dia memanfaatkan momentum itu untuk melompat dari tanah, menggenggam gagang pedang lurus itu erat-erat dengan kedua tangan, bilah pedangnya mengarah ke atas dan menusukkannya secara tepat ke arah perut iblis ular itu. Rangkaian tindakan ini mengalir lancar, seolah-olah dia sudah memperhitungkan segalanya sebelumnya. Mata iblis ular itu menyipit, dan tubuhnya berputar cepat, menghindari titik vital. Namun, meskipun begitu, pedang itu tetap menembus tubuhnya, meninggalkan bekas luka yang panjang. Iblis ular itu melolong kesakitan, tiba-tiba meringkuk. Pada saat yang sama, mulutnya yang ganas menggigit Lin Qiye, yang berada tepat di dekat jangkauannya. Lin Qiye dengan cepat memegang pedang lurus itu secara horizontal di depannya, tetapi gigitan iblis ular itu terlalu kuat. Ia mencengkeram bilah pedang dengan erat, mengangkat kepalanya, mengayunkannya dengan liar beberapa kali, lalu melemparkan Lin Qiye bersama pedang itu. Tubuh Lin Qiye mula-mula memecahkan pecahan kaca, lalu terpental lurus keluar koridor dan jatuh langsung dari lantai 2. Untungnya, ada area hijau yang luas di bawah. Lin Qiye mengulurkan tangan dan meraih batang pohon di udara, mengayunkannya pelan untuk menghilangkan sebagian besar kekuatannya, lalu mendarat di rerumputan di bawah. Lin Qiye menstabilkan tubuhnya, mulutnya sedikit berkedut. Meskipun kedua gerakan ini tidak menyebabkan cedera serius, rasa sakitnya nyata. Pada saat yang sama, iblis ular Nandu juga memecahkan jendela dan melompat turun dari lantai 2.
Cakar tajamnya memancarkan cahaya dingin di bawah langit merah tua, langsung menerkam Lin Qiye. Lin Qiye menghindar ke belakang, menghindari tempat iblis ular Nandu mendarat. Kemudian, seolah melihat masa depan, ia bergerak maju lagi. Pedang lurus di tangannya dengan akurat menebas leher iblis ular itu. Klang klang klang. Beberapa suara benturan keras terdengar berturut-turut, dan pedang lurus di tangan Lin Qiye beradu beberapa kali dengan cakar iblis ular itu. Tepat saat iblis ular itu hendak bergerak, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari mata Lin Qiye. Kekuatan ilahi yang melonjak diam-diam memenuhi pikiran iblis ular Nandu. Tekanan dari tingkat kehidupan ini langsung mengguncang jiwanya sesaat, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dalam waktu singkat itu, pedang lurus di tangan Lin Qiye terayun membentuk salib, menebas dada siluman ular dan meninggalkan 2 bekas luka berdarah. Iblis ular itu melolong kesakitan, lalu mundur beberapa meter dengan cepat. Mata ularnya menatap tajam ke arah Lin Qiye, tampak terkejut bahwa remaja yang baru mencapai alam Zan ini memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Ia mulai ragu-ragu, terus bertarung mungkin tidak akan membawa kemenangan, dan jika 2 penjaga malam lainnya tiba, niscaya mereka akan mati. Namun jika kesempatan ini terlewatkan, akankah ia masih mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan? Saat ragu-ragu, sesosok anggun melesat bagai anak panah dari kejauhan. Api berwarna merah muda berkobar dari bawah kakinya, luar biasa cepat. Melihat kedatangan orang itu, senyum muncul di bibir Lin Qiye. Dan begitu iblis ular Nandu melihatnya, ia tak ragu lagi. Ia berbalik dan merangkak menuju gedung seni, menghilang dengan kecepatan luar biasa dalam sekejap, sosoknya tersembunyi di balik dinding dan ruangan, keberadaannya tak diketahui. Di mana itu? Hong Ying, sambil membawa tombak panjang di punggungnya, berteriak keras ke arah Lin Qiye dari jarak 100 meter. Kelas paling kiri di lantai 2. Dia membuka jendela dan hendak kabur. Lin Qiye, yang tak kehilangan jejak setiap gerakan iblis ular Nandu, menatap ke arah kelas itu dan menjawab. Mengerti. Dengan memanfaatkan inersia, Hong Ying sedikit menekuk kakinya dan melompat seperti bola meriam, dengan api berwarna mawar menyala di bawah kakinya. Dengan lompatan ini, dia melompat setinggi 3 lantai. Di udara, ia meraih ke belakang dan mencabut tombak panjang itu. Gelombang api meletus di sekelilingnya sebagai pusatnya. Dia dengan ringan melemparkan tombak panjang di depannya. Memutar tubuhnya dan berputar setengah lingkaran di udara, rambut hitamnya yang diikat tinggi menari tertiup angin. Tombak panjang itu berputar secara alami, dan ketika ujung tombak diarahkan ke ruang kelas itu. Dengan inersia rotasi, kaki kanan Hong Ying menyapu bersama dengan api yang mengamuk. Melihat sekilas bit.ly garis miring 3 IPK akan membuat Anda lebih puas. Menendang ujung tombak panjang dengan keras. Akibatnya, tombak panjang yang dikelilingi api melesat di langit bagai kilat, meninggalkan bekas-bekas luka bakar samar di udara, langsung menyambar ke arah ruang kelas itu. Ledakan. Hanya dalam sekejap mata, seberkas cahaya merah itu menembus seluruh gedung seni. Sebuah lubang besar dengan radius 5 meter meledak di gedung itu. Ujung tombak itu menembus tubuh iblis ular Nandu yang merayap dengan cepat, menjepitnya ke tanah, menciptakan lubang besar. Debu dan asap memenuhi udara. Lin Qiye berdiri di bawah gedung seni, menatap kosong ke arah gedung yang telah dihancurkan oleh satu tembakan, benar-benar tercengang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa iblis ular Nandu dinilai lemah di mata orang lain. Hong Ying turun dari udara, berjalan langsung ke sisi Lin Qiye, mengitarinya dengan hati-hati, dan bertanya dengan khawatir. Adik Qiye, apakah kamu terluka? Tidak, baguslah. Hong Ying menepuk bahunya dan berjalan menuju iblis ular Nandu. Ayo kita lihat, kalau tidak terjadi apa-apa, dia pasti sudah mati. Keduanya berjalan ke belakang gedung seni dan menemukan setan ular Nandu dipaku ke tanah dengan tombak panjang di kawah yang sangat besar. Hong Ying berjalan mendekat, mencabut tombak panjang, membawanya di bahu, dan menendang tubuh iblis ular Nandu dengan kakinya. Tak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Memang mati. Hong Ying mengangguk puas, meregangkan badan dengan malas, akhirnya selesai juga. Aku lelah sekali, aku sudah berpikir seharian. Akan lebih baik jika kita bertarung seperti ini dari awal. Dia membawa tombak panjang dan memanjat keluar dari lubang dengan langkah santai sambil membersihkan debu dari seragam sekolahnya. Adik Qiye, ayo pergi. Aku akan mentraktirmu makan malam. Hong Ying tampak teringat sesuatu dan berbicara sambil menyeringai. Lagi pula, ini pertama kalinya kamu menyelesaikan misi, kita harus merayakannya. Hong Ying melangkah maju beberapa langkah, merasa ada yang tidak beres. Ia berbalik dan mendapati Lin Qiye masih berdiri di kawah. Ada apa? Hong Ying berjalan ke tepi lubang dan bertanya dengan bingung.
Lin Qiye menatap tubuh iblis ular Nandu di bawah kakinya, alisnya berkerut lebih erat. Ada yang tidak beres. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apa sajakah yang kalian bicarakan? Entahlah, tapi kurasa hal-hal itu akan menjadi mimpi burukku selama 10 tahun ke depan. 10 tahun? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa hidup sampai saat itu? Apa maksudmu? Bagaimana jika monster-monster ini tidak hanya muncul di sekolah kita, tapi di seluruh Gritsia? Seperti wabah zombie di film-film. Iya benar sekali. Lupakan saja, Lin Qiye baru saja bilang mereka hanya muncul di sekolah kita. Kita akan aman setelah diselamatkan. Orang macam apa Lin Qiye itu? Auditorium yang luas kini setengah terisi oleh siswa yang diselamatkan dari lantai 2. Satu-satunya jalan masuk dan keluar auditorium dijaga oleh tim kapak, menjadikannya tempat teraman. Saat itu, auditorium dipenuhi suara tangisan, suara penghiburan, suara diskusi, dan suara perdebatan. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjaga ketertiban, suara-suara itu tak dapat dibungkam. An Qingyu duduk diam di balik pintu, memejamkan mata, tenggelam dalam pikirannya. Tok, tok, tok. 3 ketukan beruntun, 2 panjang dan 1 pendek. Para anggota tim kapak di balik pintu berbinar-binar dan segera menyingkirkan penghalang yang menghalangi pintu. Li Yifei kembali. An Qingyu membuka matanya dan berbalik untuk melihat ke balik pintu. Li Yifei memasuki auditorium sambil terengah-engah, tampak seperti baru saja selesai berlari sejauh 800 meter, bermandikan keringat. Bagaimana? Apakah semua siswa dari tempat lain sudah dievakuasi? An Qingyu berdiri dan bertanya pada Li Yifei. Mereka semua sudah dievakuasi. Aku sudah berlari mengelilingi separuh sekolah, dan aku tidak melihat siswa lain kecuali di sini. Sial, aku benar-benar kelelahan. Li Yifei duduk di kursi, menyeka keringat di dahinya dengan tangan. Bagus, An Qingyu mengangguk. Perlu ku beritahu, waktu aku lari ke taman bermain tadi, aku mendengar suara keras dari gedung seni. Kedengarannya seperti bangunan runtuh. Li Yifei teringat sesuatu dan segera memberitahu An Qingyu. Apakah seserius itu? Mereka mungkin menemukan wujud asli monster itu dan sedang bertarung. Li Yifei bersandar di kursi, mendesah berat. Kalau saja aku tidak perlu mencari dan menyelamatkan, aku pasti sudah pergi untuk melihatnya. Lebih baik menjauh dari pertarungan antara dewa dan monster. Ya, kamu benar. Apa nama organisasi Lin Qiye? An Qingyu sepertinya teringat sesuatu dan bertanya pada Li Yifei. Penjaga malam. Begitu selesai bicara, Li Yifei menutup mulutnya, berpikir sejenak, lalu melepaskannya. Lupakan saja, tidak masalah jika aku memberitahumu. Lagi pula, ingatan semua orang di sini akan terhapus. Hapus kenangan. Ya, mereka punya sesuatu yang bisa menghapus ingatan orang dalam skala besar. Lagi pula, sudah terlalu banyak orang yang melihat monster kali ini. Kalau sampai ada yang membocorkannya, pasti akan menimbulkan masalah. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga membutuhkannya? Aku tidak membutuhkannya. Li Yifei menyeringai. Ia mendekatkan diri ke telinga An Qingyu dan berbisik, sejujurnya, setelah kejadian ini selesai, aku seharusnya bisa bergabung dengan mereka. An Qingyu mengangguk. Apakah kamu butuh syarat untuk bergabung dengan mereka? Bagaimana denganmu? Kau mau ikut juga? Tidak semudah itu. Mereka punya standar tinggi dalam merekrut orang. Li Yifei melambaikan tangannya. Bangunkan kemampuan seperti Lin Qiye, atau tunjukkan pada mereka nilaimu sendiri. Apakah kamu telah membangkitkan suatu kemampuan? Tidak, aku menunjukkan nilaiku sendiri kepada mereka. Li Yifei tersenyum. An Qingyu mengangguk pelan, tatapannya setenang kolam yang dalam. Wah, penampilanmu kali ini memang luar biasa. Kalau aku jadi mereka, aku pasti akan menerimamu. Ketika keduanya asyik berbincang-bincang, terdengar lagi suara ketukan dari luar pintu, tidak beraturan. Para anggota tim kapak menjadi waspada, dan Li Yifei berdiri, menatap pintu dengan hikmat. Siapa itu? Ini aku, Lin Qiye. Mendengar 3 kata, Lin Qiye, mata semua orang berbinar, dan mereka langsung merasa lega. Mereka membuka pintu, dan Lin Qiye, sambil membawa pisau di punggungnya, berjalan perlahan masuk. Bagaimana? Li Yifei menghampiri dan bertanya dengan penuh semangat. Kita berhasil. Lin Qiye mengangguk. Kita membunuh iblis ular Nandu. Li Yifei menghela napas lega, lalu menepuk bahu Lin Qiye sambil tersenyum. Keren, Qiye. Kau benar-benar berhasil membunuhnya. Sekarang semua orang akan terselamatkan. Mendengar kata-kata Li Yifei, seluruh auditorium bersorak-sorai. Para siswa yang telah mengalami kengerian gerbang hantu akhirnya akan meninggalkan sekolah mengerikan ini dan melarikan diri dari monster pemakan manusia itu. Para anggota tim kapak pun ikut bersorak gembira, melempar kapak mereka ke samping dan saling berpelukan penuh semangat.
Li Yifei mengedipkan mata pada Lin Qiye, lalu mendekatkan diri ke telinganya dan berbisik, "Hei, aku sudah berkontribusi besar kali ini. Seharusnya tidak jadi masalah bagiku untuk bergabung dengan penjaga malam, kan? Aku tidak ingin dicuci otak." Lin Qiye berdiri diam di sana. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, "Mungkin." Li Yifei tercengang. Pada saat itu, An Qingyu diam-diam mengeluarkan pistol dari sakunya, mengarahkan moncong hitam pekat ke belakang kepala Li Yifei, dan menarik pelatuknya. Di mata tim kapak yang tercengang, pelatuknya ditarik. Bang, bang, bang. 3 tembakan beruntun menggema bagai guntur di langit, seketika membungkam tawa dan obrolan di sekitarnya. Aula perjamuan yang tadinya ramai kembali hening dan sunyi. Kegembiraan di wajah semua orang membeku. Mereka menoleh kaku ke arah pintu keluar, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Li Yifei menoleh dengan takjub, hanya untuk melihat An Qingyu memegang pistol dengan tenang. Dari moncongnya yang gelap, gumpalan asap biru perlahan menghilang. Li Yifei tertegun beberapa detik sebelum bertanya dengan bingung, "An Qingyu, kenapa kau menembakkan pistol itu?" An Qingyu berdiri di sana, terdiam. Li Yifei butuh beberapa saat untuk bereaksi. Perlahan ia mengulurkan tangan dan menyentuh bagian belakang kepalanya. Gemerincing, peluru itu jatuh ke tanah, menimbulkan bunyi yang keras. Di belakang kepalanya, 3 lubang peluru dangkal perlahan sembuh. Hanya beberapa helai darah yang merembes keluar. Li Yifei menyekanya, tanpa meninggalkan jejak. Li Yifei memandangi beberapa helai darah di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tertembak, mengapa aku tidak mati?" Dia mengangkat kepalanya menatap Lin Qiye, mengulurkan tangannya yang berlumuran darah di depan mata Lin Qiye. "Hei, Qiye, lihat aku, kenapa aku tidak mati?" Pupil matanya sedikit bergetar, apakah aku membangkitkan suatu kekuatan? Di depannya, Lin Qiye menatapnya dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya sedikit. "Kau tidak membangkitkan kekuatan apapun. Anda adalah iblis ular Nandu." Mendengar ini, pupil mata Li Yifei mengerut tajam. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, menggelengkan kepala berulang kali. "Mustahil, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku siluman ular? Aku Li Yifei." Lin Qiye menggelengkan kepalanya, melangkah maju, dan dengan kuat menarik dada Li Yifei. Merobek, resleting seragam sekolahnya robek, memperlihatkan dada Li Yifei. Di sana, luka tembak samar tergeletak diam-diam seperti besi panas. "Kamu adalah iblis ular Nandu, atau lebih tepatnya, bagian dari iblis ular Nandu. Kulitmu yang tersisa dapat menipu orang lain, tetapi itu tidak dapat menipu saya." "Tidak, ini mustahil." Li Yifei menatap luka tembak di dadanya, menggelengkan kepalanya berulang kali. "Aku tidak mungkin membunuh siapapun, apalagi menjadi monster." Li Yifei. Lin Qiye mencengkeram kerah Li Yifei, menarik kepalanya mendekat, menatap matanya yang ketakutan. "Tatap mataku." Wuus. 2 api keemasan menyala di mata Lin Qiye, dan kekuatan ilahi serap mengalir ke dunia spiritual Li Yifei, menyerbu dengan liar. Dalam sekejap, bola mata Li Yifei berputar ke belakang, dan dia pun pingsan. Tetapi saat berikutnya, sebuah tangan kuat tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Lin Qiye, dan mata Li Yifei tiba-tiba terbuka. Itu adalah sepasang pupil vertikal yang menakutkan, tenang dan mendalam. "Menarik, bagaimana kau bisa tahu?" Suara Li Yifei dalam dan tenang. "Dengan persepsimu tentang alam, lentera, kau seharusnya tidak bisa melihat penyamaranku. Aku memang tidak menyadarinya, kalau tidak, kau pasti sudah terbongkar di ruang bawah tanah kantor." Api di mata Lin Qiye masih belum padam. Sejak masuk sekolah, semua yang terjadi terasa masuk akal, tetapi juga menunjukkan rasa aneh di mana-mana. "Apakah Anda mengatakan, Anda menyimpulkannya, begitulah, terlalu banyak kekurangan yang kau tinggalkan?" "Oh." Mata Li Yifei sedikit menyipit. "Katakan padaku, keraguan pertama terletak pada surat izin sakitmu." Lin Qiye berkata dengan tenang, "Saat kamu masuk kelas pagi ini, kamu membawa surat izin sakit itu. Jadi apa? Menurut pernyataanmu, kau baru sadar kalau kau lupa membawa buku PR sepulang sekolah kemarin, dan kau melihat Liu Xiaoyan memakan orang setelah kembali ke sekolah. Setelah itu, kau buru-buru meninggalkan sekolah dan menemui kami, penjaga malam. Jadi, kapan kamu mendapatkan surat cuti sakit?" Lin Qiye mencibir 2 kali. "Jangan bilang setelah menyaksikan kanibalisme tadi malam, kamu sudah menduga akan bertindak bersama kami hari ini, jadi kamu sengaja pergi ke kantor administrasi untuk mengambil surat cuti sakit. Kamu seharusnya tahu kalau kantor administrasi sudah tutup saat itu. Oleh karena itu, hanya ada 2 kemungkinan.
Kemungkinan pertama adalah Anda sudah menyiapkan surat cuti sakit dan berencana membolos sekolah dan bermain hari ini, tetapi secara tidak sengaja menjumpai adegan kanibalisme tadi malam. Kemungkinan kedua adalah Anda sebenarnya tahu kami akan datang, dan bahkan bersiap untuk ikut bersama kami. Li Yifei terdiam sejenak, lanjutkan. Keraguan kedua terletak pada potongan kulit manusia di balkon asrama putri. Secara logika, setan ular Nandu adalah makhluk yang sangat berhati-hati. Karena sudah lama bersembunyi di tengah masyarakat manusia, ia tidak akan pernah terang-terangan menggantung kulit manusia di balkon karena risiko terpapar terlalu tinggi. Tapi memang begitulah yang terjadi. Awalnya, saya tidak mengerti maknanya, tapi kemudian saya sadar bahwa itu sengaja mengisyaratkan kepada kami bahwa itu ada di sini, di gedung asrama ini. Ia ingin kita menemukannya. Lin Qiye menatap mata Li Yifei. Lalu, kau muncul. Kau muncul tanpa alasan, seolah ingin membawa Hong Ying pergi dan memicu kerusuhan di seluruh sekolah. Kemudian, Li Yifei bangkit bak seorang penyelamat, memimpin sekelompok pelajar untuk berhasil menahan serangan keturunan siluman ular, persis seperti pola bertahan hidup dalam buku teks. Sebenarnya, saat itu, aku tidak mencurigaimu. Yang benar-benar membuatku curiga padamu adalah An Qingyu. Tatapan Lin Qiye tertuju pada An Qingyu di belakangnya. Leher Li Yifei terpelintir secara tidak wajar ke belakang, mengamati anak laki-laki kurus dan lemah yang mengenakan kacamata. An Qingyu mendorong kacamatanya dan berkata, jumlah keturunan iblis ular yang mengepung kita selalu aneh. Saat keturunan iblis ular itu pertama kali muncul, semua orang berlarian ke atas, tetapi hanya kelas kami yang menutup pintu dan jendela dengan meja dan kursi, serta bertahan di dalam kelas. Saat itu, sebagian besar iblis ular pergi ke lantai 4, menerobos lorong, atau tetap di lantai 1, memutus jalur keluar semua orang. Hanya 2 yang benar-benar bertahan di lantai 3 dan mencoba menyerang kelas kami. Umumnya, ketika sekelompok pemburu memiliki 2 jenis mangsa di bidang penglihatan mereka, yang satu lebih kuat dan sulit dikalahkan, sementara yang lain lebih lemah dan mudah diperoleh, mereka biasanya mengepung yang lebih lemah, yaitu kita. Awalnya, kupikir itu karena kurangnya informasi, dan keturunan iblis ular lainnya tertarik padamu untuk naik ke atas, tanpa menyadari keberadaan kita di lantai 3. Namun kemudian, aku menemukan bahwa jangkauan penglihatan iblis ular ini terhubung. An Qingyu berhenti sejenak dan melanjutkan, dengan kata lain, mereka tahu ada sepotong lemak tepat di bawah kaki mereka, tetapi mereka tetap acuh tak acuh, seolah-olah mereka sengaja meninggalkan kami sendirian. Setelah itu, Li Yifei muncul bersama sekelompok orang, dan ke-6 keturunan iblis ular di lantai bawah terprovokasi untuk menyerang. Jumlah mereka juga sangat rapuh, memberi kami tekanan besar, tetapi tidak secara langsung membuat kami tak berdaya. Bahkan jika satu lagi dari mereka muncul, kami tidak akan mampu menahannya saat itu, tetapi itu tidak terjadi. Tepat ketika Lin Qiye hendak tiba, 6 keturunan iblis ular tiba-tiba mengerahkan kekuatan mereka, mendorong kami ke tepi jurang. Semua ini terlalu kebetulan, terlalu mengerikan. Jadi, hanya karena ini, kau mencurigaiku. Alis Li Yifei berkerut erat. Tidak, yang benar-benar membuatku curiga padamu adalah ulah keturunan iblis ular yang memotong tali tebalmu. An Qingyu menggelengkan kepalanya, saat kau menuruni tali, kedua iblis ular itu tidak melihat kejadian ini. Seharusnya mereka tidak tahu tentang keberadaan tali ini. Namun, ke-6 keturunan iblis ular berikutnya dengan tepat memotong tali tebal itu segera setelah mereka tiba, seolah-olah mereka tahu dengan sangat jelas bahwa ini adalah rute pelarianmu. Keturunan iblis ular memotong sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat, yang hanya dapat menjelaskan satu masalah. Di antara kita, ada makhluk lain yang memiliki pandangan yang sama. An Qingyu merentangkan tangannya, tentu saja, aku tidak mengerti iblis ular saat itu. Kesimpulan selanjutnya disimpulkan setelah aku bertukar informasi dengan Lin Qiye. Pupil vertikal Li Yifei menatap An Qingyu, dan dia mencibir 2 kali, jika aku tahu kau begitu pintar, aku seharusnya membunuhmu sejak awal. Lagi pula, setiap kali iblis ular itu muncul, kau tidak ada di sana. Lin Qiye melanjutkan, pertama kali kita bertemu iblis ular itu di asrama putri. Aku bertanya padamu, setelah kau mengaku pada Wu Suji, kemana kau pergi sebelum kembali ke kelas 2? Ketika Lin Qiye dan yang lainnya bertarung melawan iblis ular tadi, kau juga pergi mencari murid-murid lain yang masih hidup, yang semakin menguatkan penilaianku. An Qingyu melanjutkan. Li Yifei menatap An Qingyu, lalu menoleh untuk melihat Lin Qiye. Dia menertawakan dirinya sendiri 2 kali. Bagaimana aku bisa berakhir dengan kalian berdua, orang aneh?